Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Hoki Official. Oke, kali ini kita kedatangan mbak-mbak yang cantik nih, gitu. Mbak yang cantik dan dia pada sekali ini mbak ini adalah salah satu yang lulus di analis apa? Analis Kenalayan. Nah, ya jadi ini adalah kemarin kalau nggak salah mbak ini termasuk dalam P1TL kan? Iya. Dulu apa nih? Dia punya formasinya dulu itu. Yang tahun lalu ikut di Samarinda ambil formasi pengendali hama dan penyakit. Pengendali hama penyakit. Dan sekarang analis kenalayan. Oke. Jadi kalau yang tahun lalu itu informasi berapa? Tahun 2018 ya? Yang dites di 2019 kan? 2017 di 2018. 2017. Kalau 2017 kan? Oh iya 2018. Nah, 2018 kan? Nah, baru yang dites di 2019 kan? Dan Mbak ini termasuk dalam satu P1TL ya? Iya. P1TL. Dan sekarang alhamdulillah Mbak ini setelah berhasil, insya Allah akan jadi calon abdi negara. Dan sebenarnya pemberkasan dan juga akan mendapatkan nomor induk pegawai. Amin. Oke Mbak, ini kita akan ngebahas secara detail. Jadi yang biasanya kan yang beredar kan FR-nya biasa aja, kayak dari Telegram. Dan itu kadang juga kita masih meraba-raba yang mana sih yang keluar. Nah, khusus kali ini kami akan membahas mengenai tentang analis kenelayanan, khusus analis kenelayanan. Oke Mbak, bisa ceritain nggak kemarin itu SKB analis kenelayanan itu seperti apa sih gitu? Kemarin itu karena kita ini JP katanya kan ikut rumpun ya. Ya, rumpun keilmuan ya biasanya. Tapi saat aku nyari tentang rumpun di Permenpannya itu dia nggak nyambung sih menurut aku, karena dia lebih ke alat tangkap kayak gitu, jadi nggak ke nelayanan. Cuman akunya sih belajar di khusus kenelayanan sama umum perikanan tangkap. Ya. Tapi yang keluar malah dari, kalau orang bilang tuh dari hulu ke hilirnya perikanan. Oh, berarti tidak hanya nelayan aja nih. Enggak. Jadi dari awal sampai akhirnya tuh termasuk apa aja? Kalau materi kuliah gimana? Sebenarnya lebih ke materi dasar kuliah sih Mas. Cuman karena kita udah lama ya, jadi udah nggak kepikiran kalau bakal keluar itu. Justru yang keluar itu dari bidang-bidang lain, bukan bidang perikanan tangkap umumnya. Jadi dia kalau di yang informasi aku itu cuman keluar satu soal. Kan kenelayanan nih. Kenelayanan cuma satu soal. Keluar satu soal. Kalau untuk perikanan tangkapnya ada sekitar 3 soal. 3 soal terus. Selebihnya itu malah menurut aku paling banyak di budidaya dengan pengolahan. Berarti lebih ke arah budidaya sama pengolahan ini, pengolahan pemasaran juga. Berarti kita nggak, kalau kemarin kan di sisi Permenpan tuh, keluar nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada FR yang beredar? Kan kebetulan aku hari kedua Mas, jadi nggak sempat dapat FR sama sekali. Berarti ya. Lebih cepat tesnya duluan. Nah itu kadang kan kita bingung juga nih kalau dia cari FR, ini keluar, ujung-ujungnya di sini nggak keluar gitu lah. Berarti ingat nggak Mbak, kira-kira soal apa sih yang sesuai dengan kira-kira Mbak ingat gitu Mbak tentang analis kenelayanan kemarin tuh, yang Mbak ingat aja? Lebih ke perikanan tangkap lah ya. Ya contohnya gimana? Itu contohnya kayak kedalaman laut. Kedalaman laut berarti semacam kayak zona litoral. Dia zonasinya itu kayak gubernur itu provinsi itu kewenangannya berapa mil kayak gitu. Terus ada yang keluar ukuran size dari alat tangkap. Itu kan masih masuk ya, walaupun dia nggak spesifik di kenelayanan enggak. Itu ada keluar. Terus Syah Bandaran, tugas Syah Bandar apa yang di pelabuhan perikanan. Terus begitu. Yang kayak pencatatan logbook, SHTI, PIPP yang di pelabuhan. Nah, itu udah beda seksi dengan seksi kenelayanan. Ya, berarti artinya udah beda bidang nih artinya. Satu bidang tapi beda seksi. Jadi udah jauh banget dari yang dipelajari. Jadi ya itu ya, artinya kalau kita ke analis kenelayanan berarti hampir semuanya nih ya, bukan cuma nelayan aja yang keluar. Iya, kalau aku baca sih Mas dari teman-teman yang sudah lewat juga itu kayaknya SKB perikanan itu bidang perikanan. Kalau menurut aku bidang perikanan. Karena dari beberapa teman yang ada di hari pertama itu juga aku tanya, dia bilang aku tuh sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan, tapi ternyata enggak. Dia ya sama soalnya dengan perikanan dari hulu ke hilir. Makanya waktu itu kan kalau tidak salah Permenpan itu kan keluar di tanggal 10 Agustus nggak salah ya. Sedangkan kita tes tuh hampir tanggal 31 Agustus itu cuma ada rentang sekitar 20 harian ya. Makanya kita fokus di kisi-kisi Permenpan tapi yang keluar cuma sedikit gitu. Malah dari hulu ke hilir masalahnya.
Nah kemarin tuh gimana nih ceritanya P1 TL nih yang di 2018 tuh kenapa memutuskan untuk ngikut kembali dengan P1 TL, tapi dengar-dengar Mbak ini kan ngikut tes SKD lagi ya, kenapa nggak pakai yang nilai yang dulunya gitu? Karena nilainya kecil, Kecil. takut. Walaupun takut. sebenarnya ternyata setelah di 3 besar, kalaupun dengan nilai yang P1 TL masih masuk sih, cuman masuk. posisi 3. Oh, berarti intinya kita kan takut-takut juga. Ya, takut kalau lah. boleh tahu nih SKD-nya kemarin berapa nih Mbak? Yang kemarin ini Ya SKD yang untuk yang 348. 348 lumayan ya berarti. Ya. Kalau saingannya? Saingannya 331, satunya 328 kalau nggak salah. 28. Iya ya, berarti beda-beda tipis lah Iya. ya. Tapi memang harus Tipis di SKB-nya memang harus benar-benar ditingkatkan ya. Sekali. Tapi selamat sih sebenarnya. Udah berapa tahun nih? Udah berapa kali tes nih? Udah ini tahun kelima. Tahun kelima nih. Dari 2013. 2000, berarti 2013 sampai 2020 ini baru dia pecah telur ya artinya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Ya pasti bisa lah gitu. Oke Mbak, nah ini nggak tips dan trik buat teman-teman nih yang memang ingin hadapi CPNS 2021 khususnya di bidang perikanan. Ya? Nah itu ada nggak? Tapi kita ngobrolnya seputar tentang perikanan aja nih. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman apa sih yang harus mereka pelajarin sebenarnya untuk SKB itu yang khusus di perikanan? Kalau untuk SKB ya itu tadi pesannya paling cuman kita benar-benar belajar dari perikanan lah, semua perikanan dan kelautan lah ya, dari hulu ke hilir, karena kita nggak bisa mengesampingkan salah satu bidang atau salah satu mungkin jurusan ya kalau kita kuliah gitu kan, karena ternyata dicomot satu-satu nih ada semua nih, ada perwakilan semua. Dan kalau kemarin dilihat dari persentase paling besar di bidang mana kemarin? Kalau aku kemarin mas, ya itu pengolahan, pemasaran dan budidaya. Jadi itu semua ada materi ada di buku kuliah kan sebenarnya? Ada. Itu menurut aku itu justru sebenarnya dasar kemarin, karena nggak ada keluar tentang undang-undangnya, tentang undang perikanan kayak gitu, tentang permen KP itu nggak ada keluar. Nggak ada ya, berarti Dia cuman ya standarnya kita kuliah lah belajar. Iya berarti lebih ke mata kuliah dasar ya artinya. Kalau yang di tahun lalu sebelum ini sama soalnya atau enggak, karena kemarin kan JFT ya. JFT ya. Itu benar-benar teknis kalau menurut aku dan sesuai dengan formasi. Berarti tahun ini adalah JFU, Jabatan Fungsional Umum. JP kata orang ya. JP ya Jabatan Pelaksana ya. Kalau yang tahun lalu itu JFT, Jabatan Fungsional Tertentu. Oh ya, kalau dia JFT itu kan biasa dia pakai angka kredit ya untuk naik ke jenjang berikutnya. Kalau ini biasa 4 tahun sekali gitu kan. Oke. Berarti ya cukup panjang sekali perjalanannya Mbak ini sebenarnya. Oh iya Mbak, tadi lupa nih nama Mbak siapa sih sebenarnya? Nama aku Agung Wijareni, biasa dipanggil Reni. Jadi sekarang kerja di mana nih? Aku kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan. Berarti kalau sudah kerja di Dinas Kelautan ya udah aman lah, artinya bisa balik di situ juga. Dan juga soal-soalnya tuh berkaitan dengan tiap hari pekerjaan. Iya, makanya kemarin ngambil analis kenelayan karena di bidang itu kebetulan. Cuman ya itu yang keluar malah di bidang sebelah. Ya, tapi nggak apa-apa sih, yang jelas tahun ini memang benar-benar banyak yang lulus dan alhamdulillah udah 5 kali coba nih. Makanya teman-teman kalau di rumah tuh kalau udah gagal sekali atau 2 kali udah nggak usah nggak usah sedih, nggak usah apa. Tapi bukan Mbak nih 5 kali loh baru tembus. Tapi ya jujur kalau sekarang dia lulus akhirnya nanti sampai umur 58 tahun pun udah menikmati gitu artinya. Tapi jangan sampai teman-teman di rumah tuh kayak hopeless, aduh saya nggak lulus nih gimana. Jadi santai aja, terus kembangkan diri dan juga benar-benar belajar ya. Nah, ada nggak tips belajar Mbak nih untuk buat teman-teman nih untuk yang SKB berikutnya atau SKD berikutnya untuk CPNS berikutnya nih? Sering-sering latihan aja sih. Sering banyak membaca. Perbanyak bang soal ya. Oke, jangan puas dengan soal yang banyak beredar, lebih banyak cari tahu aja lagi lah. Betul, biasa ada forum-forum juga harus gabung biasa ya. Ikut forum, ikut grup-grup yang ada di Telegram dan mana-mana lah. Ya, oke Mbak, wah ini sangat bermanfaat sekali menurut saya nih, karena jujur kita mencari FR itu agak sulit, apalagi kita bisa menemukan orang yang benar-benar lulus dan udah mengalaminya sendiri. Dan Mbak ini mau berbagi gitu loh tentang SKB berkaitan dengan perikanan semua. Jadi teman-teman tetap support channel kami di sini itu dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, sehingga
apapun informasi yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke Mbak, saya terima kasih nih Mbak udah diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Mbak nih. Yang jelas teman-teman udah paham nih ya SKB perikanan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mau diskusi pun silahkan tulis komen kalian di bawah ini dan kita sama-sama berdiskusi. Oke Mbak, saya terima kasih ya atas waktunya. Dan kepada teman-teman kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.